Bagaimana jika kamu menerima sebuah surat yang datang dari alam kematian? Surat yang dikirim oleh temanmu yang sudah tiada 3 tahun yang lalu? Kejadian ini dialami oleh seorang lelaki tua, Syekh Abdul Rahman, yang hidupnya sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk dunia. Pada suatu malam yang sepi, ia menerima sebuah surat yang datang entah dari mana. Tak ada pengirim, tak ada alamat, hanya sebuah kertas lusuh yang tampaknya sudah lama terabaikan. Namun ada satu hal yang membuatnya terkejut, tulisan di surat itu. Tulisan itu sangat familiar, lebih dari apapun yang pernah ia lihat. Itu adalah tulisan sahabatnya yang telah meninggal 3 tahun yang lalu. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin sebuah surat bisa datang dari seseorang yang sudah lama meninggalkan dunia ini? Syekh Abdul Rahman bingung. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Ini bukan hanya kebetulan. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang melampaui batas antara hidup dan mati. Apakah ini sebuah peringatan? Atau mungkin sebuah pesan yang disampaikan melalui cara yang tak bisa dimengerti oleh manusia? Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sahabatnya yang telah tiada? Mengapa surat itu sampai padanya? Kisah ini akan mengguncang keyakinanmu dan mungkin mengubah cara pandangmu tentang hidup dan kematian. Jangan berhenti menonton, karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya mungkin tak akan kamu percayai. Inilah kisah yang datang dari alam kematian. Malam itu begitu sunyi. Angin bertiup pelan, menyapu dedaunan kering di halaman rumah Syekh Abdul Rahman. Lelaki tua itu duduk di atas sajadahnya, meresapi sisa-sisa malam setelah menunaikan sholat tahajud. Sejak kematian sahabatnya 3 tahun lalu, ia semakin giat beribadah, seolah ingin menebus waktu yang terbuang sia-sia di masa mudanya. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan pikirannya melayang pada masa lalu. Masa di mana ia masih muda, kuat, dan memiliki seorang sahabat yang selalu menemaninya, Abu Zakaria. Abu Zakaria bukan sekadar sahabat, ia adalah saudara dalam iman, kawan seperjalanan dalam kehidupan. Mereka tumbuh bersama di desa yang sama, belajar pada guru yang sama, bahkan mendirikan majelis kecil untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kampung. Namun seiring berjalannya waktu, takdir membawa mereka pada jalan yang berbeda. Syekh Abdul Rahman tetap setia di jalur ilmu dan ibadah, sementara Abu Zakaria perlahan mulai larut dalam dunia. Kesibukan berdagang membawanya jauh dari masjid, dari majelis, dan dari kebiasaan-kebiasaan yang dulu mereka lakukan bersama. Syekh Abdul Rahman sering menasihatinya, mencoba menariknya kembali ke jalan yang dulu mereka jalani bersama. Tetapi Abu Zakaria selalu tersenyum dan berkata, "Aku masih punya waktu. Aku akan kembali nanti saat semuanya sudah stabil." Namun waktu tidak pernah menunggu siapapun. 3 tahun yang lalu Abu Zakaria jatuh sakit. Penyakitnya datang begitu cepat, seakan tak memberi kesempatan untuk bersiap. Dalam hitungan minggu, tubuhnya melemah, dan di penghujung hayatnya, ia memanggil Syekh Abdul Rahman untuk datang. Di ranjang yang dingin, dengan napas yang tersengal, Abu Zakaria menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. Matanya dipenuhi penyesalan. "Aku ingin kembali, aku ingin menebus semuanya." Ucapnya lirih, air mata mengalir di pipinya yang pucat. Syekh Abdul Rahman hanya bisa berbisik, mengajarinya mengucap kalimat syahadat. Dan tak lama setelah itu, Abu Zakaria pergi, meninggalkan dunia ini dengan segenggam penyesalan yang belum sempat ia lunasi. Dan kini, 3 tahun setelah kepergiannya, sebuah surat muncul di depan pintu rumah Syekh Abdul Rahman. Surat dengan tulisan tangan yang tak asing. Tubuhnya menegang, jari-jarinya gemetar saat ia meraih amplop yang tampak usang itu. Tidak ada alamat, tidak ada nama pengirim. Tapi tulisan di atasnya begitu jelas menyebut namanya dengan gaya tulisan yang sangat ia kenali. Itu adalah tulisan tangan Abu Zakaria. Kerongkongannya terasa kering. Ini tak mungkin. Tidak ada orang mati yang bisa menulis surat. Tidak ada tangan dari dalam kubur yang mampu mengirim pesan kepada dunia ini. Ia mencoba berpikir jernih, mencari alasan logis di balik semua ini. Mungkin seseorang sedang mempermainkannya. Mungkin ada orang yang sengaja meniru tulisan sahabatnya dan mengirim surat ini kepadanya. Tapi untuk apa? Dengan tangan yang mulai gemetar, ia merobek segel amplop itu dan menarik kertas di dalamnya. Saat matanya mulai membaca baris pertama, tubuhnya mendadak lemas.
Jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. Kata-kata yang tertulis di sana membuat darahnya berdesir. Apa yang tertulis dalam surat itu? Bagaimana mungkin sebuah pesan datang dari seseorang yang telah lama meninggal? Kisah ini baru saja dimulai. Tangan Syekh Abdul Rahman bergetar saat membuka surat itu. Huruf-huruf di dalamnya begitu familiar. Tulisan tangan Abu Zakaria, sahabatnya yang telah wafat 3 tahun lalu. Sahabatku, jika kau membaca ini, berarti aku telah lama pergi. Tapi aku tidak pergi dengan tenang. Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Dada Syekh Abdul Rahman berdegup kencang. Aku selalu berkata masih ada waktu, bahwa aku akan kembali ke jalan yang benar. Tapi aku salah. Waktuku habis lebih cepat dari yang kuduga. Dan kini, aku membayarnya dengan sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Suasana di ruangan seketika terasa berat. Udara menjadi dingin. Di tempat ini tidak ada cahaya, tidak ada suara. Hanya ada penyesalan yang membakar. Mereka datang kepadaku, berbisik tentang apa yang telah kulakukan. Aku ingin lari, tapi tak ada jalan keluar. Aku terperangkap, dan aku takut. Syekh Abdul Rahman menelan ludah. Ia membaca kalimat berikutnya dengan napas tertahan. Sahabatku, aku ingin kau mencari seseorang yang bisa membantuku. Aku ingin kau menemukan. Tulisan itu terhenti begitu saja. Tidak ada kelanjutan. Syekh Abdul Rahman menatap surat itu. Hatinya diliputi kebingungan dan ketakutan. Siapa yang harus ia cari? Apa yang sebenarnya terjadi pada Abu Zakaria? Dan bagaimana mungkin surat ini bisa sampai kepadanya? Ia merasa sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya. Syekh Abdul Rahman menghela napas. Ia harus menemukan jawabannya. Tapi bagaimana? Tiba-tiba udara di dalam kamarnya terasa lebih dingin. Nyala lampu minyak berkedip-kedip seperti akan padam. Dan saat itulah ia mendengar suara berbisik. Pelan, samar, aku tidak bisa pergi. Syekh Abdul Rahman tersentak. Ia menoleh ke sekeliling ruangan, tetapi tak ada siapapun di sana. Namun suara itu terasa sangat dekat. Lalu tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Matanya berkunang-kunang dan tanpa sadar, ia terjatuh ke atas tempat tidur. Kesadarannya menghilang dan ia pun tenggelam dalam mimpi yang tak biasa. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah tempat yang gelap dan sunyi. Udara di sekitarnya terasa dingin, begitu dingin hingga menusuk tulang. Dan di tengah kegelapan itu, ia melihatnya, Abu Zakaria. Tapi wajahnya berbeda, kulitnya pucat, matanya cekung, dan ada sorot ketakutan yang begitu dalam. Aku terperangkap, suara itu bergetar, seolah-olah ia sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Syekh Abdul Rahman ingin melangkah mendekat, tetapi tanah di bawahnya terasa seperti pasir hisap. Ia tidak bisa bergerak. Aku ingin kau mencari seseorang yang bisa membantuku. Aku ingin kau menemukan. Suara itu mendadak terputus. Tiba-tiba, ada sesuatu yang muncul dari balik bayangan. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang mengerikan. Dan sebelum ia sempat melihat lebih jelas, segalanya menjadi hitam. Syekh Abdul Rahman terbangun dengan napas memburu. Peluh membasahi dahinya dan jantungnya berdegup begitu kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar, mencoba menenangkan dirinya. Namun sesuatu membuatnya tertegun. Surat dari Abu Zakaria yang tadi ia letakkan di atas meja kecil di samping tempat tidur, kini tergeletak di lantai, terbuka. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang telah membacanya. Syekh Abdul Rahman menarik napas dalam-dalam. Ini bukan kebetulan. Ia harus mencari tahu kebenaran ini. Dan satu-satunya tempat yang bisa ia tuju adalah rumah lama Abu Zakaria. Malam masih gelap ketika ia tiba di rumah sahabatnya. Bangunan itu tampak sunyi, hanya diterangi cahaya bulan yang remang. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, seorang wanita tua membukanya. Ummu Zakaria, ibu dari sahabatnya. Astagfirullah, Syekh Abdul Rahman. Ada apa malam-malam begini? Tanya wanita itu dengan suara pelan tetapi penuh keterkejutan. Syekh Abdul Rahman menundukkan kepala, memberi salam dengan hormat. Maafkan saya Ummu Zakaria, tapi ada sesuatu yang harus saya tanyakan. Tentang putra Anda. Mata wanita itu tampak berkaca-kaca.
Abu Zakaria, sudah 3 tahun, Syekh. Mengapa engkau menanyakannya sekarang? Syekh Abdul Rahman ragu sejenak. Bagaimana mungkin ia bisa mengatakan bahwa ia baru saja menerima surat dari seorang yang sudah mati? Akhirnya ia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Saya merasa ada sesuatu yang belum selesai. Saya ingin tahu, apakah ada hal yang Abu Zakaria sembunyikan sebelum ia meninggal? Ummu Zakaria terdiam. Napasnya terdengar berat. Setelah beberapa saat, ia berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun. Namun gesturnya seolah mengundang Syekh Abdul Rahman untuk mengikutinya. Mereka berjalan melewati lorong sempit menuju sebuah kamar kecil di ujung rumah. Ummu Zakaria membuka pintu, memperlihatkan ruangan yang gelap dan berdebu. Ini kamar Abu Zakaria. Sejak kepergiannya, tak seorang pun berani menyentuhnya. Syekh Abdul Rahman melangkah masuk. Bau khas buku-buku tua bercampur dengan aroma kayu yang lembab memenuhi ruangan. Di salah satu sudut, ada rak penuh kitab yang tampaknya belum pernah disentuh selama bertahun-tahun. Dan di atas meja kecil dekat jendela, ada sebuah peti kayu berukir. Peti itu tampak terkunci. Apakah ini milik Abu Zakaria? Tanya Syekh Abdul Rahman, menatap peti itu dengan penuh tanda tanya. Ummu Zakaria mengangguk pelan. Ia sangat menjaganya. Tak seorang pun diizinkan membukanya. Bahkan aku sendiri tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Jantung Syekh Abdul Rahman berdebar. Apakah mungkin peti ini menyimpan jawaban dari misteri ini? Ia meraba permukaannya. Ada ukiran tulisan Arab yang samar, tetapi cukup jelas untuk dibaca. Hanya yang berhak yang boleh membuka. Lalu tanpa diduga, sebuah suara berbisik di telinganya. Suara yang sangat dikenalnya. Buka dan kau akan tahu segalanya. Syekh Abdul Rahman terdiam. Suara itu adalah suara Abu Zakaria. Dengan hati-hati, ia meraba bagian sisi peti, mencoba mencari kunci atau mekanisme tersembunyi. Anehnya, peti itu terbuka dengan sendirinya, tanpa suara, tanpa dorongan, seolah-olah memang telah menanti saat ini. Udara dingin menyembur keluar seketika. Di dalam peti tersimpan sebuah kitab tua, sebuah kotak hitam kecil, dan sehelai kertas lusuh yang tampaknya sudah sangat tua. Syekh Abdul Rahman mengambil kertas itu terlebih dahulu. Tulisan di atasnya seperti dicoret-coret terburu-buru. Tinta sudah memudar namun ia masih bisa membacanya. Jika aku tak kembali, maka siapapun yang menemukan ini, ketahuilah. Aku telah membuka sesuatu yang seharusnya tak pernah disentuh. Ada pengetahuan yang menyesatkan, ada doa yang tak boleh dibaca, dan ada nama-nama yang tak boleh disebut. Tapi aku telah melanggar semuanya. Aku pikir aku bisa menguasai, tapi kini aku tahu, akulah yang menjadi milik mereka. Tangan Syekh Abdul Rahman gemetar saat selesai membaca. Apa maksud Abu Zakaria? Ia membuka kitab tua yang ada di dalam peti. Halamannya penuh dengan tulisan Arab gundul yang tak teratur, dengan diagram-diagram aneh dan simbol-simbol yang tampaknya berasal dari pengetahuan gaib kuno. Di salah satu halaman, ia membaca doa yang asing baginya. Tapi satu hal yang mengejutkan, di bawah doa itu tertulis dengan jelas, barang siapa membacanya dengan niat memperbudak makhluk gaib, maka ia akan diperbudak seumur hidup, bahkan setelah kematian. Tiba-tiba, lampu minyak di kamar itu padam, gelap. Dan dalam gelap itu, Syekh Abdul Rahman merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Nafas dingin menyentuh tengkuknya. Ia berbalik, tak ada siapa-siapa, tapi suara itu kembali terdengar. Aku tak bisa kembali, Rahman. Mereka memegang ruhku. Suara Abu Zakaria, lirih dan penuh ketakutan. Lalu lantai di bawah kakinya bergetar, rak buku berderak sendiri. Sebuah lembaran kitab melayang keluar dan menempel ke dinding dengan sendirinya. Menampilkan satu nama yang ditulis berulang kali, Al-Harith bin Suwaid. Syekh Abdul Rahman terdiam. Nama itu terasa asing namun menakutkan. Ia pernah mendengarnya. Seseorang yang dahulu dianggap ulama, tapi kemudian tersesat karena mencari ilmu-ilmu rahasia yang dilarang. Ia dikabarkan telah membuat perjanjian dengan jin dan mati dalam keadaan penuh misteri. Dan kini, nama itu muncul kembali.
Apakah Abu Zakaria mengikuti jejaknya? Apakah kitab itu milik Al-Harith dan sahabatnya mencoba menggunakan ilmunya untuk tujuan tertentu? Syekh Abdurrahman segera menutup kitab itu dan memasukkannya kembali ke dalam peti. Tapi sebelum ia menutup peti, sesuatu di pojok kotak menarik perhatiannya. Sebuah surat terakhir, tulisan tangan Abu Zakaria. Rahman, jika kau membaca ini, berarti aku telah benar-benar terperangkap. Aku tidak akan meminta pembebasan, terlambat. Tapi aku mohon satu hal, buang kitab ini. Bakar, kubur, apapun. Jangan biarkan ada tangan lain yang membukanya. Ilmu yang tidak datang dari Allah hanya akan membawa kehancuran. Aku mencintai ilmu, tapi aku menjadi hamba dari keingintahuan yang salah. Jika kau masih menganggapku sahabat, bebaskan dunia dari dosa yang telah kubuka. Syekh Abdul Rahman memejamkan mata, hatinya berat. Ia merasa seperti kehilangan Abu Zakaria dua kali. Pertama sebagai sahabat, dan kini sebagai jiwa yang terperangkap dalam akibat dosa ilmu yang dilarang. Ia membawa peti itu keluar, bersama Ummu Zakaria yang hanya bisa menangis tanpa kata. Mereka pergi ke tanah lapang di belakang rumah. Syekh Abdul Rahman menggali sendiri tanah yang cukup dalam. Ia memasukkan peti, lalu menutupinya dengan tanah. Tak ada doa, tak ada zikir, hanya keheningan yang mengiringi. Saat galian tertutup sempurna, angin malam tiba-tiba berhenti. Udara menjadi hangat. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Ummu Zakaria bermimpi melihat anaknya tersenyum dalam tidurnya. Dan Syekh Abdul Rahman tidak pernah lagi menerima surat dari dunia lain. Namun sejak malam itu, di tiap malam Jumat, di atas tanah tempat peti itu dikubur, selalu ada burung gagak hitam yang bertengger sendirian, seakan menjaga sesuatu atau menunggu seseorang.